Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani Suparman, NIM J1A12038, kelas F, jurusan Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya dari kelompok Saya Tasi, NIM J1A12031. Saya dari kelas F. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin. Saya sebagai anggota kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartono. Saya jurusan Kesmas, NIM J1A12030, kelas F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sofiana, NIM J1A12032. Saya dari kelas F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskia Arlinda Bustanil, NIM J1A12032. Saya dari kelas F, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai masalah kesehatan. Latar belakang. Sehat adalah sebuah kondisi maksimal baik dari fisik, mental, dan sosial, sehingga dapat melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan sesuatu kondisi yang sehat pada manusia. Dapat kita lihat dari kebugaran tubuh dalam sebuah lingkungan masyarakat terkadang mengalami beberapa masalah kesehatan, baik yang muda, tua, wanita maupun pria. Kesehatan dapat diartikan sebuah investasi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengukuran indeks pembangunan manusia. Kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat, yaitu angka kematian bayi, kematian ibu. Kematian bayi menurun dari 46 pada tahun 1997 menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002 sampai 2003. Dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 pada tahun 1997 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 sampai 2003. Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun 1999 menjadi 66,2 pada tahun 2003. Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun 1999 menjadi 66,2 tahun 2003. Prevalensi gizi kurang pada anak balita telah menurun dari 34,4% pada tahun 1999 menjadi 27,5% pada tahun 2004. Balita telah menurun dari 34,4% 1999 menjadi 27,5% pada tahun 2004. Jumlah penderita 18.994 orang pada tahun 2012. Apalagi di masa sekarang kita, khusus Indonesia, sedang mengalami masalah kesehatan yang sangat harus diwaspadai, di mana timbulnya wabah virus COVID-19 yang sudah memakan korban ribuan dengan angka kematian yang sangat tinggi di Indonesia. Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga yang diperlukan. Permasalahan besar tenaga sumber daya manusia adalah inefisiensi dan inefektivitas sumber daya manusia.
dalam penanggulangan masalah kesehatan dan dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan dengan diterapkannya desentralisasi kesehatan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kesehatan antara pusat dan daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah terutama dalam perencanaan, peraturan perundang-undangan, serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisten. Latar belakang yang saya bahas tadi terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Kedua, bagaimana strategi paradigma kesehatan dan konsep baru tentang makna sehat. Ketiga, bagaimana mengetahui sasaran dan strategi utama pembangunan kesehatan. Di sini saya akan membahas mengenai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa masalah kesehatan penduduk yang masih perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari semua pihak. Antara lain, pada ibu hamil, kekurangan kalori dan protein pada bayi dan anak-anak, terutama di daerah endemik, kekurangan vitamin A pada anak, anemia pada kelompok mahasiswa, anak-anak usia sekolah, bagaimana mempertahankan dan meningkatkan cakupan imunisasi, serta masalah yang kita hadapi saat ini tentang wabah virus yang harus kita atau pemerintah perhatikan. Permasalahan tersebut harus ditangani secara sungguh-sungguh karena dampaknya akan mempengaruhi kualitas bahan baku sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Masalah kesehatan di Indonesia. Kirana Pritasari menyebutkan ada 5 masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Yang pertama, stunting. Pada tahun 2018, di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi ketiga untuk jumlah stunting terbanyak, sekitar 9 juta anak di bawah umur 5 tahun. Data hasil studi riset gizi Indonesia mendata bahwa jumlah balita stunting di Indonesia mencapai 20,7%. Itu artinya terdapat 6,3 juta dari populasi. 23 juta balita mengidap masalah stunting. Tingginya kasus stunting ini memberikan implikasi buruk terhadap pembangunan dan kemajuan di Indonesia. Stunting mengancam produktivitas sumber daya manusia karena rentan diserang oleh penyakit. Stunting mengurangi daya saing sumber daya manusia praktis. Kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat beban stunting begitu signifikan. Langkah awal untuk mengurangi stunting dengan memperbaiki literasi gizi masyarakat. Tanpa melakukan upaya perbaikan gizi, tentu saja akan sangat susah untuk dapat menurunkan angka stunting sangat cepat. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta meski dalam pandemi COVID-19, layanan kesehatan bagi kelompok ibu hamil dan balita tetap tersedia dengan baik, termasuk juga dalam pemberian makanan tambahan hingga vitamin kepada ibu menyusui. Yang kedua, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan masih cukup tinggi, yaitu sekitar 30% dari 1000 kelahiran. Mewita Budiharsana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan berdasarkan data 2018 sampai dengan 2019, angka kematian ibu hamil di Indonesia masih sangat tinggi, yakni 305 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian anak di Indonesia pada periode 5 tahun sebelum survei diperoleh sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup. Hasil untuk angka kematian neonatal. Angka kematian bayi sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. Yang ketiga, gerakan masyarakat hidup sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan mempercepat dan menyinergikan upaya dan
preventif hidup sehat. Tujuannya untuk menurunkan beban biaya kesehatan akibat penyakit, seperti yang telah disosialisasikan Kementerian Kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Terdapat 7 langkah germas. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, budidaya konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, menggunakan jamban. Yang keempat, penyakit menular menjadi penyumbang terbesar masalah kesehatan di Indonesia. Contohnya DBD, malaria, leptospirosis, flu babi, hingga HIV adalah contoh penyakit menular yang sudah akrab dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya HIV. Pemerintah telah memperbaiki segala elemen yang berkaitan dengan penyakit ini, seperti tenaga medis, fasilitas, tata laksana, penanganan, hingga laboratorium. Paradigma berkembang sebagai hasil sintesa dalam kesadaran manusia terhadap informasi-informasi yang diperoleh, baik dari pengalaman ataupun dari penelitian. Dalam perkembangan kebijaksanaan pembangunan kesehatan, maka memasuki era reformasi. Untuk Indonesia baru telah terjadi perubahan pola pikir dan konsep dasar strategis pembangunan kesehatan dalam bentuk paradigma sehat. Sebelumnya, pembangunan kesehatan cenderung menggunakan paradigma sakit dengan menekan upaya-upaya pengobatan terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan paradigma kesehatan dan pengalaman kita dalam mengenai masalah kesehatan di waktu yang lalu memaksa kita untuk melihat kembali prioritas dan penekanan program dalam upaya meningkatkan kesehatan penduduk yang akan menjadi pelaku utama dan mempertahankan kesinambungan pembangunan. Indonesia menjadi sumber daya manusia sehat, proaktif, kreatif. Kita harus berpikir dan agak berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita perlu orientasi dan strategi dan pendekatan. Pembangunan penduduk yang sehat tidak bisa dilakukan melalui pengobatan yang sedikit saja. Perubahan paradigma dan reorientasi mendasar pada perlu reorientasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin. Saya sebagai anggota kelompok 6. Saya sebagai pemateri keempat. Saya akan mematerikan konsep baru tentang makna sehat. Konsep sakit atau sehat senantiasa berubah sejalan dengan pengalaman kita tentang nilai, peran, penghargaan, dan pemahaman kita terhadap kesehatan. Dimulai pada zaman Yunani, bahwa sehat itu sebagai virtu, sesuatu yang dibanggakan, sedangkan sakit sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Filosofi yang berkembang pada saat ini adalah filosofi Kartesin yang berorientasi pada kesehatan fisik semata-mata, yang menyatakan bahwa seseorang disebut sehat, dia tidak ditemukan disfungsi alat tubuh. Mental dan roh bukan urusan dokter, melainkan urusan agama. Setelah ditemukan kuman penyebab penyakit, batasan sehat juga berubah. Seseorang disebut sehat apabila telah diadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ditemukan penyebab penyakit. Di tahun 50 kemudian definisi sehat oleh WHO mengalami perubahan yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992. Telah dimasukkan unsur hidup produktif, sosial, dan ekonomi. Definisi terkini dianut di beberapa negara maju seperti Kanada yang mengutamakan konsep sehat produktif. Sehat adalah sarana atau alat untuk hidup sehari-hari secara produktif. 1. Paradigma baru kesehatan. Setelah tahun 1974 terjadi penemuan bermakna dalam konsep sehat serta memiliki makna tersendiri bagi para ahli kesehatan masyarakat di dunia. Tahun 1994 dianggap sebagai pertanda dimulainya era kebangkitan kesehatan masyarakat baru. Karena sejak tahun 1974 terjadi diskusi intensif yang berskala nasional dan internasional
tentang karakteristik, konsep, dan metode untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Setelah deklarasi Alma HFA Year 2000 tahun 1976, pertemuan Meksiko 1990, dan Saitman 1991, para ahli kesehatan dan pembuat kebijakan secara terhadap beralih dari ontarir sakit ke orientasi sehat. Perubahan tersebut antara lain disebabkan oleh A. Transisi epidemiologi pergeseran angka kesakitan dan kematian semula disebabkan oleh penyakit infeksi ke penyakit kronis degeneratif dan kecelakaan. B. Batasan tentang sehat dari keadaan atau kondisi ke alat atau sarana. C. Makin jelas pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk. Blode tahun 1974 dan diperkuat oleh Henrik L. Bloom tahun 1974. Dalam tulisannya secara jelas mengatakan bahwa status kesehatan penduduk bukanlah hasil pelayanan medis semata-mata, akan tetapi faktor-faktor lain seperti lingkungan, perilaku, dan genetika justru lebih menentukan terhadap status kesehatan penduduk, di mana perubahan pemahaman dan pengetahuan tentang determinan kesehatan tersebut tidak diikuti dengan perubahan kebijakan dalam upaya pelayanan kesehatan di Indonesia, serta membuat peraturan perundang-undangan yang penting dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, terutama yang berkaitan dengan upaya promotif dan preventif sebagai tujuan program kesehatan dalam GBHN. 2. Upaya kesehatan. Program kesehatan yang mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dalam jangka panjang dapat menjadi bumerang terhadap program kesehatan itu sendiri. Maka untuk menyongsong PJP 2, program kesehatan yang diperlukan adalah program kesehatan yang lebih efektif, yaitu program kesehatan yang mempunyai model-model pembinaan kesehatan health development model sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus menekankan pada memenuhi PJP 2. Model itu menekankan pada upaya kesehatan dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Mempersiapkan bahan baku sumber daya manusia yang berkualitas untuk 20-25 tahun mendatang. B. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada. C. Melindungi masyarakat luas dari pencemaran mulai upaya promotif, preventif, protektif dengan pendekatan proaktif. D. Memberi pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit. E. Promosi kesehatan yang memungkinkan penduduk mencapai potensi kesehatannya secara penuh, atau peningkatan vitalitas penduduk yang tidak sakit 85% agar lebih tahan terhadap penyakit. F. Pencegahan penyakit melalui imunisasi ibu hamil, bayi, anak, dan juga melindungi masyarakat dari pencemaran. G. Pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran lingkungan serta perlindungan masyarakat terhadap pengaruh lingkungan buruk atau melalui perubahan perilaku. H. Penggerakan peran serta masyarakat. I. Penciptaan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dan bekerja secara sehat. J. Pendekatan multisektor dan interdisipliner. K. Pengembangan kebijakan yang dapat memberi perlindungan pada kepentingan kesehatan masyarakat luas dalam kurung tidak merokok di tempat umum. I. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit. Upaya kesehatan seperti tersebut di atas tidak lain merupakan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya pencegahan. 3. Kebijakan kesehatan baru, perubahan paradigma kesehatan yang kini lebih menekankan pada upaya promotif atau preventif dibandingkan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Diharapkan merupakan titik balik kebijakan Depkes dalam menangani kesehatan penduduk, yang berarti program kesehatan yang menitik beratkan pada pembinaan kesehatan bangsa, bukan sekedar penyembuhan penyakit. Thomas Kuha menyatakan bahwa hampir setiap terobosan baru perlu didahului dengan perubahan paradigma untuk merubah kebiasaan dan
cara berpikir yang lama. Upaya kesehatan di masa datang harus mampu menciptakan dan menghasilkan sumber daya manusia di Indonesia yang sehat, produktif, sehingga obsesi upaya kesehatan harus dapat mengantarkan setiap penduduk memiliki status kesehatan yang cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu paradigma sehat merupakan suatu strategi baru pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan bagi suatu variabel kontinu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa paradigma sehat mempunyai orientasi di mana upaya peningkatan kesehatan masyarakat dititik beratkan pada yang pertama promosi kesehatan, yang kedua pencegahan penyakit, yang ketiga pencegahan, pengendalian, penanggulangan, yang keempat memberi pengobatan bagi penduduk yang sakit. Itu kesimpulan dari makalah kami. Selanjutnya saran dari makalah kami yang pertama, pembangunan kesehatan harus dipandang suatu investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya alam. Yang kedua, komitmen dan kerjasama antara negara berkembang dan negara maju. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Yang keempat, peningkatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan semua pelaku pengembangan kesehatan. Dan yang terakhir, kebijakan pembangunan kesehatan dan tahap sekarang ini harus diarahkan pada upaya bagaimana membina bangsa yang sehat dan bagaimana menyembuhkan mereka yang sakit. Mungkin itu saja saran dari kelompok kami. Selanjutnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.